Halo Sobat Muda, kembali lagi bersama saya RA dalam sesi Bincang Sejarah. Kali ini, saya kembali hadir untuk menemani Anda semuanya dengan membawakan kisah tokoh Hisashi Ouchi. Nah, sebagai landasan, perlu untuk diketahui bahwa Hisashi Ouchi ini merupakan korban dari radiasi nuklir yang dipaksa untuk hidup. Lalu, seperti apa kisahnya dan bagaimana jalan ceritanya? Baik, mari kita langsung mulai saja kisahnya. Hisashi Ouchi merupakan seorang teknisi yang bekerja untuk GCO atau bahan konvensi bahan bakar nuklir di Jepang. Nah, Hisashi Ouchi ini merupakan salah satu dari 3 orang yang menjadi korban dalam radiasi nuklir tersebut. Hal yang menarik perhatian saya untuk menceritakan kisah ini karena peristiwa kecelakaan nuklir ini merupakan kecelakaan terburuk sepanjang sejarah Jepang. Nah, kemudian sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu, Hisashi Ouchi dan 2 rekannya sedang memindahkan 7 ember uranil nitrat ke tangki pengendapan. Setelah ia hampir mencapai tangki, tiba-tiba terjadi reaksi berantai yang tidak terkontrol dan memuntahkan partikel radiasi. Jumlah energi yang mengenai Ouchi setara dengan hiposenter bom atom Hiroshima. Ouchi adalah orang terdekat dengan tangki tersebut, sedangkan 2 rekannya berjarak sekitar 4 meter. Jadi kedua rekannya ini berada di belakang Ouchi atau lebih jauh dari tangki tersebut. Hal ini tentu mengangkat rasa keprihatinan atas kurangnya pelatihan yang tepat dan langkah-langkah keamanan di pembangkit nuklir pada waktu itu. Dalam tragedi tersebut, Ouchi terkena radiasi sebesar 17 Sievert dalam satuan efek biologis akibat radiasi. Nah, padahal sebenarnya 8 Sievert saja itu dampaknya sudah sangat fatal, apalagi si Ouchi ini yang terkena 17 Sievert. Kemudian untuk 2 rekannya yang tadi di belakang si Ouchi ini terkena, yang satu kena 10 Sievert, kemudian yang satunya lagi terkena 3 Sievert. Setelah peristiwa ini, Ouchi mengalami nyeri di sekujur tubuhnya, terus merasa mual, dan juga kesusahan dalam bernapas. Ia juga sempat kehilangan kesadaran di ruang dekontaminasi setelah muntah. Paparan radiasi yang terjadi pada Ouchi sangat parah sehingga kromosomnya hancur dan jumlah sel darah putihnya anjlok mendekati 0. Sebagian besar tubuhnya mengalami luka bakar yang parah, hingga organ bagian dalam pun rusak. Karena kondisinya semakin memburuk, ia dipindahkan ke rumah sakit Universitas Tokyo dan kabarnya telah menjalani transfusi sel induk perifer pertama di dunia. Ia diberi banyak darah, cairan, dan juga obat-obatan yang bahkan saat itu belum tersedia di Jepang. Dia juga harus menjalani transplantasi kulit karena semua jaringan kulit dan pori-porinya itu rusak. Nah, setelah dirawat selama seminggu, Ouchi ini ngomong, "Aku ini udah nggak tahan lagi, aku bukanlah kelinci percobaan." Namun, dokter masih saja merawatnya dan mengambil langkah-langkah agar Ouchi ini tetap bertahan hidup. Namun, takdir berkata lain. Setelah berjuang selama 83 hari, Ouchi akhirnya meninggal karena gangguan akut pada sistem organnya. Badan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyatakan ia meninggal 21 Desember 1999 pada pukul 11 waktu setempat. Pada tanggal 27 November, jantung Ouchi berhenti berdenyut selama 70 menit. Namun, dokter berhasil menjaganya tetap hidup dengan transfusi darah dan cairan berbagai obat-obatan agar denyut nadinya kembali stabil.
Akhirnya, pada 21 Desember terjadi kerusakan pada bagian hati yang tidak disadari oleh dokter. Keluarga pun sudah mengikhlaskan, meminta agar ia memiliki kematian yang damai. Nah, semenjak kejadian itu, Ouchi tercatat sebagai warga Jepang kedua yang mati setelah cedera akibat radiasi nuklir sejak tahun 1954. Sekian narasi singkat mengenai Ouchi.